Sayang, ini obat yang aku buat sendiri untukmu. Minum obat ini, flu kamu akan sembuh. Hati-hati, panas. Kamu memberiku obat yang sepahit ini. Apa kamu ingin membunuhku? Maaf ya, sayang. Semuanya salahku, aku lupa menambahkan gula untukmu. Kau maafkan aku kali ini, ya? Melihat sikapmu yang masih baik. Aku akan memaafkanmu kali ini. Ah. Ha. Cepat sekali setuju. Netizen sama sekali tidak akan bersimpati padaku. Aku juga tidak bisa mendapatkan dua uang ini. Tuan Su, jangan terlalu emosional. Istri Anda terlihat tidak begitu baik. Bagaimana kalau kita ambil gambar lain hari saja? Ingat, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jangan mencampuri urusan orang lain. Ada apa? Nona Yan, hari ini kita merekam video pasangan. Seperti ini. Foto suami sebelum menikah. Foto saat sakit, sudah berpengalaman. Tapi kamu berhasil mendapatkan nilai tinggi sekali. Orang mungkin seperti ini. Seharusnya seperti ini. Tekniknya harus bagaimana dimainkan. Sayang, aku tahu bagaimana cara memainkannya sekarang. Aku tidak akan salah lagi. Mari kita coba lagi. Semoga saja. Aku sudah merebus ramuan untukmu. Aku tidak mau minum obat ini. Kelihatannya sangat pahit. Aku pergi ambilkan permen kesukaanmu. Setelah makan permen, tidak akan pahit lagi. Kalau begitu, pergi ambil saja. Salah lagi. Aku bilang tidak mau makan. Makan permen bisa bikin gemuk. Itu, Nona Yan. Jika kamu tidak bisa mengingat detail-detail ini, sikapmu akan sangat buruk. Mengatakan bahwa kamu tidak minum obat, lalu menjatuhkan mangkuk obat dan terbakar. Tuan Su juga bisa seperti itu. Tapi saya tidak berani. Saya tidak berani tapi. Saya ingat kamu. Istriku tidak enak badan hari ini. Naskahnya akan diambil lagi nanti. Kamu bisa pergi. Kalau begitu, aku akan mengembalikan barang yang dipinjam. Nanti kalau perlu baru dipinjam lagi. Ha. Sayang, maafkan aku. Maaf. Kenapa tidak mau bekerja sama dengan baik saat syuting? Sewa peralatan ini biayanya 5.000 yuan. Sekarang uang itu semua sia-sia. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Ambil ponselmu sendiri. Kalau kamu menang lagi. Kalau kamu menang lagi. Kamu hanya bisa menghadap ibumu. Foto. Kenang-kenang. Jangan suami. Jangan selamatkan ibuku. Suamiku, aku pasti akan berakting dengan baik. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik. Ayo kita coba lagi. Lebih baik kamu jangan menangis. Bersedih banget. Segera hapus make up-nya. Akun sedang dalam masa pertumbuhan. Pasti akan naik cukup banyak. Aku nggak mau ada hal-hal yang nggak diinginkan. Mama, kamu harus sembuh dengan baik. Untukmu, aku bisa menahan apa saja. Sudah siap. Aku akan mulai jalan. Sudah siap. Jika video dipotong dengan baik, pasti bisa menarik banyak penggemar. Dan hari-hari untuk menjadi seleb internet teratas, semakin dekat. Sayang, aku sudah merekam sesuai permintaanmu. Bolehkah aku bertemu dengan ibuku? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya selama beberapa hari ini. Baik, beberapa hari lagi aku akan membawamu ke sana. Oke.
Hari ini yang akan difilmkan adalah ketidakpatuhan. Tidak mau bertemu dengan ibu yang sakit keras di ranjang. Dibawa suaminya ke rumah sakit. Masih berkata kasar kepada ibunya. Hasilnya, dia buru-buru pergi untuk minum alkohol. Meninggalkan suaminya sendirian di rumah sakit. Menulis surat. Bukan. Ingat dialog dan gerakan di buku catatan. Jangan sampai salah ya. Bukan suaminya. Jelas-jelas aku datang untuk melihat ibuku. Bagaimana bisa kamu berperilaku seperti ini? Su Wei, apakah kamu sekarang hanya mengejar popularitas? Sampai-sampai mengabaikan batasan. Batasan itu tidak ada artinya, kalau bukan karena video kamu yang memaksa minum obat tidak ada efeknya. Kalian, dulu aku juga tidak sampai harus ke rumah sakit untuk minum obat. Tapi aku benar-benar tidak ingin syuting. Istriku, hari untuk membayar biaya pengobatan sudah dekat. Aku sedang agak kekurangan uang. Takut saja. Aku yang merekam. Aduh, kamu mau apa? Pagi-pagi sekali aku dipanggil ke sini. Istriku, ibumu bekerja keras membesarkanmu sendiri. Sekarang dia dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Kamu tinggal di rumah sakit menemani dia saja. Ini permintaan terakhir dari aku. Tolonglah, waktuku terbatas. Aku masih ada urusan sebentar lagi. Aku hanya akan melihat sekilas. Mengerti? Apa kamu tahu ada anak perempuan seperti kamu? Yang terbaring di tempat tidur sakit itu adalah ibumu sendiri. Kamu bahkan tidak lebih baik dari suamimu. Seorang orang luar lebih berbakti. Bukan saya yang bilang, Kak, itu ada hubungannya denganmu. Ibu, selama kamu masih hidup dengan baik, ada uang untuk berobat. Saya juga tidak masalah jika disalahpahami. Sayang, saatnya pergi. Aku akan memberitahumu. Kamu mau berusaha sendiri. Ya sudah, lakukan saja. Jangan bawa saya dalam segala hal. Maaf, Ibu. Maaf, semua ini salah saya. Tadi saya tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Saya tidak mampu menanggung konsekuensi membuat Sui marah. Saya tidak ingin kamu pergi dari saya karena tidak punya uang untuk berobat. Karena itu, Nona Yan. Nona Yan, kenapa kamu menangis? Apakah kamu berdebat dengan Tuan Su? Nona Yan, kenapa kamu menangis? Apakah kamu bertengkar dengan Tuan Su? Kalau dia tahu aku benar-benar menangis, pasti dia akan melaporkan ke Wei Su. Dia lagi harus bayar biaya pengobatan lagi. Di saat seperti ini, jangan sampai ada masalah. Aku sedang mempersiapkan naskah baru. Aku sedang memikirkan bagaimana menangis agar terlihat lebih nyata. Oh iya, jangan bilang ke Sui. Aku harus pergi dulu, ya. Apakah benar-benar hanya akting? Sudahlah. Tuan Su masih menunggu aku untuk syuting video. Tuan Su, saya sudah melihat karya fotografi Anda. Foto-foto yang Anda ambil membuat saya merasa Anda adalah orang yang sangat lembut. Terima kasih atas suka Anda. Saya tidak mengerti. Anda memiliki karya fotografi sendiri dan kepribadian yang baik. Mengapa harus berurusan dengan nona yang seperti ini? Wanita penuh kekurangan bersama. Apakah kamu tidak pernah terpikir untuk bercerai? Yang 11 tidak nyaman. Sedikit emosional. Normal saja. Jangan beritahu orang lain. Aku takut berpengaruh padanya. Hingga sekarang, kamu masih membelanya. Saya belum pernah melihat pria sebaik kamu. Perawat Xiaomin memanggilmu. Tuan Su, saya sudah datang. Hari ini kita mau merekam video apa? Tadi saya sudah merekam video yang 11 meninggalkan ruang perawatan. Kamu merekam saya merawat orang tua. Asalkan editing videonya bagus, menghangatkan suasana di internet. Seharusnya bisa menarik banyak pengikut. Tuan Su,
Apakah Anda bisa mengatakan hal ini di depan ibu mertua Anda? Apakah ini bisa diterima? Dia hanyalah seorang pasien koma. Tidak ada yang dapat dirasakan, tidak bisa melihat atau mendengar. Kamu takut apa? Oh, baiklah. Ayo, aku akan memberitahumu cara memotret. Jangan bully Xiao 11. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Aku tidak ingin menjadi beban bagi Xiao 11. Tadi kan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba ada masalah? Dokter, cepat panggil dokter. Aduh. Saya tahu. Tuan Su, Anda ngomong apa sih? Orang tua sekarang kondisinya kritis. Segera panggil dokter untuk menyelamatkan. Mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Hanya setelah orang meninggal baru, yang paling layak dikenang. Aku akan membuat Ibu Yansi menjadi orang yang paling layak dikenang, lalu mempersembahkan puisi di depan altar. Pasti bisa. Lepaskan tanganmu. Tapi, semua video yang aku ambil adalah video menunjukkan kasih sayang. Belum pernah melakukan ini. Tidak bisa, Tuan Su. Ini saya tidak bisa ambil gambarnya. Meskipun tidak bisa, tetap harus diambil. Barusan di dalam cuma kita berdua. Tebak, kalau hal ini sampai tersebar, para netizen akan percaya. Apakah ini yang dilakukan suamiku yang sangat baik ini? Aku. Baiklah. Kamu ingin merekam cerita apa? Aku belum memikirkannya. Tapi sebelum syuting, jangan beritahu Yansi tentang hal ini. Begitulah. Dikirim dari rumah sakit. Apakah ibunya sudah sembuh? Diam-diam dikirimkan padaku. Kenapa hari ini begitu tenang? Apakah dia sudah tahu bahwa nenek tidak ada lagi? Tidak mungkin, aku sudah memblokir semua berita. Dia seharusnya tidak tahu. Sayang, bukankah kamu akhir-akhir ini terus memikirkan bagaimana cara menjadi selebriti internet yang terkenal? Kamu punya cara. Anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Ibu yang sakit parah meninggal karena marah. Skenario seperti ini cukup menggugah. Xiao Xin, ketika kamu menerima surat ini, ibu sudah tiada. Ibu minta maaf padamu. Betapa sulitnya harimu. Hanya ibu yang tahu. Dia mengancammu dengan biaya pengobatan. Memintamu untuk ikut merekam video. Merusak namamu. Apakah ibu yang membebanimu? Nanti, ibu berharap kamu hanya hidup untuk diri sendiri. Hidup bahagia dan bahagia. Bagaimana kamu tahu ibumu meninggal? Apalagi yang kamu tahu? Sayang, aku hari ini menerima telepon yang memberitahu bahwa ibuku telah meninggal.
Selain itu, aku tidak tahu apa-apa. Waktu terakhir aku minta kamu berakting di rumah sakit. Kamu selalu menolak dan beralasan. Dah Sheng. Bagaimana bisa kamu rela hati? Biarkan aku menggunakan kematian ibumu untuk menghasilkan uang. Menjadi selebriti daring terkenal. Selalu menjadi mimpimu. Jadi aku ingin mewujudkan keinginanmu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Benar-benar. Benar. Saya tidak tahu apa-apa. Hei, Tuan. Ada masalah dengan perjanjian taruhan Anda dengan Bos Kiao. Perlu dibicarakan. Perlu ngobrol sedikit. Saya akan segera ke sana. Saya ada urusan keluar. Suami. Tadi saya bicara tentang naskah. Masalah naskah akan dibahas lagi. Kapan kita mengadakan pemakaman? Pertunjukan bisa dilakukan. Kamu tetap di rumah saja. Kamu begitu mencintai ibumu. Saya tidak percaya itu. Kau akan dengan sengaja menggunakan kematiannya untuk mewujudkan hayalanku. Aku pasti akan membalas dendam untuk ibu, agar kau, manusia munafik, membayar harganya. Musuh dari musuh adalah kepura-puraan teman. Aku akan menggunakan musuhmu untuk mencampurkannya semua. Membuatmu terpaksa setuju dengan rencanaku. Tuan Su, siaran langsung dan video Anda baru-baru ini memiliki popularitas yang agak rendah. Pendapatannya sangat tidak ideal. Jika terus begini, saya khawatir akan sulit untuk memenuhi target taruhan 1 miliar dengan Tuan Qian. Kenapa terburu-buru? Kalau aku punya cara untuk cepat menghasilkan uang, sudah lama aku melakukannya. Oh. Benar juga. Tuan Su, tentang naskah kematian Ibu Nona Yan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ini? Anak perempuan yang tua tidak tahu menyesal. Sakit parah. Ibu meninggal karena marah. Skenario seperti ini cukup menghebohkan, kan? Dialognya terasa aneh. Kamu tidak bisa dengan mudah memanfaatkan kematian ibunya untuk bermain dalam skenario demi uang. Jika dikelola dengan baik, hasil yang ditampilkan pasti bisa menipu banyak penonton, menghasilkan banyak uang. Situasinya istimewa. Kalau tidak mendesak, tidak boleh digunakan. Naskah tentang kematian Ibu Yan 11. Oke baiklah. Aku kemana ini? Ada apa? Tuan Su, lihatlah ke siaran langsung Xia Lian Chuan. Dia sedang melakukan panggilan bersama Xiao Jinghe dan Wang Yulian. Mengungkap skandalmu. Semua dari satu agensi. Apa yang mereka lakukan? Halo? Keluarga di layar. Sebelum siaran hari ini dimulai, aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Orang di perusahaan kita, Sui. Dia benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah pernah pacaran dengan 8 cewek. Keluarga? Menurut kalian Sui ini, apakah dia lahir di tahun kaki 1000? Bisa pacaran dengan 8 cewek? Haha. Dia tidak capek. Hahaha malam ini. Keluarga di ruang siaran kita beruntung. Ada bukti dan fakta. Untuk keluarga yang ingin melihat foto, ayo kita beri like. Tunjukkan lampu dukungan. Jika jumlah penonton di ruang siaran kita malam ini mencapai 150.000, kita akan membagikan foto Sui. 150.000. Keluarga, jangan sampai terlewat ya. Jumlah orang di ruang siaran tadi sudah lebih dari 100.000. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana penggemar akan mengutuk Sui setelah mengetahui kebenarannya. Melihat dia kehilangan penggemar dengan gila. Hahaha. Ayo. Tapi kalian tahu foto Sui dari mana? Ya. Saat itu saya menerima telepon dari seorang wanita. Saya juga sama. Kalian semua sudah menerima. Aku juga menerima telepon dari seorang wanita. Dia bahkan menggunakan alat pengubah suara. Tanya namanya. Dia juga tidak mau bilang.
Dia juga bilang semua informasi yang diberikan pasti benar. Kalian bilang, siapa yang bisa menelepon kita bertiga sekaligus? Bocoran dari Suwei. Ingin menghancurkannya. Tahu begitu banyak. Masih memberi kami begitu banyak foto berkualitas tinggi. Apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin itu adalah istri Suwei? Saya rasa bukan istri Suwei. Suwei menghasilkan uang dengan menunjukkan kasih sayang. Karirnya hancur. Istrinya juga tidak punya uang. Memang benar juga. Tapi aku justru ingin menghancurkan karirnya. Agar dia setuju dengan naskahku. Lalu, aku bisa mengungkapkan dia sebagai pembunuh. Di hadapan banyak orang. Membuat dia kehilangan muka. Tak ada lagi hari untuk bangkit kembali. Suwei, kamu sedang khawatir tentang perjanjian taruhan. Sedangkan musuh bebuyutanmu justru sedang makan dan merayakan. Siaran langsung online. Bocorannya malah berani makan dan merayakan secara diam-diam. Aku langsung cari ketiga orang ini yang mau mati itu. Tuan Su, jangan terburu-buru. Mereka mengirim foto secara anonim kepadamu. Dan memberitahu alamat restoran. Pasti ada masalah di situ. Kamu tidak boleh tertipu oleh mereka dan panik. Mereka sudah ribut selama ini. Aku tidak percaya. Tuan Su. Hei, Nona Yan. Tuan Su membuat keributan di Hotel Tianhai. Cepat pergi atur dia. Saya tidak bisa menghentikannya sendirian. Aduh. Tidak peduli lagi. Mari kita rayakan kejatuhan Suwei. Ayo, ayo, ayo. Baik-baik saja. Dengar-dengar dia dan Pak Qian sudah menandatangani perjanjian taruhan 1 miliar. Kalau tidak tercapai, harus membayar denda 10 kali lipat. Dia tidak akan bisa membayarnya seumur hidup. Hahaha. Kamu, Su, sakit apa sih? Dulu pernah bongkar rahasia gelapku. Selain itu, pernah dihujat netizen sampai dipanggil cucu. Membunuhmu pun sudah dianggap baik. Kami semua berbicara fakta. Apa kamu merasa berhak datang cari masalah? Selain itu, perusahaan mengizinkan kompetisi yang adil. Kami memakai trik kecil. Jangan melanggar aturannya. Jangan hanya bicara tanpa bertindak ya. Kita banyak orang. Tidak takut padamu. Hari ini harus benar-benar memberi pelajaran padamu. Apa maksudnya? Jadi kamu tidak bisa bertindak. Kamu itu istri saya, kan? Kamu malah membantu orang lain memukulku. Apa kamu sudah gatal lagi belakangan ini? Sayang, kamu salah paham. Aku takut video itu tersebar di internet. Kalau itu terungkap, itu juga akan mempengaruhi jumlah penontonmu. Akan mengganggu kamu dalam membuat video dan menghasilkan uang. Tadi aku benar-benar panik. Siang Lian Chun berani membocorkan sekali. Berani membocorkan untuk kedua kalinya. Jangan berpikir ini akan berakhir begitu saja. Kalau kamu tertangkap lagi oleh mereka, nanti di rumah saya akan menghitungnya denganmu. Kenapa hanya berdiri di situ? Cepat bantu saya pulang. Lihat reaksi Yanxi. Suwei tidak terlihat seperti baru pertama kali bertindak. Video ini adalah suami yang sangat mencintai istrinya. Namun di luar video, dia adalah pria pemukul yang suka melakukan kekerasan. Kami menemukan bukti untuk mengekspos dia. Karir Suwei akan hancur total. Kami kehilangan satu pesaing. Kami bisa membagi sumber dayanya. Bagaimana kamu tahu saya di hotel itu? Kebetulan muncul seperti ini. Bikin aku terluka. Apa semua ini karena kamu? Bukan, sayang. Ini telepon dari asisten Ji. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Tidak perlu bertanya. Sayang, kamu mau apa? Apakah aku dulu terlalu baik padamu? Hingga aku berani membiarkanmu melawan aku. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini aku harus mengajarimu pelajaran yang baik, agar kamu tahu bagaimana patuh dan dengar. Cinta romantis yang pernah aku lihat, sekarang berubah menjadi alat untuk memukulku. Jangan pukul aku, jangan bicara. Sayang, aku tahu aku salah. Sayang, aku, tutup mulutku. Dengar tidak?
Sayang, aku tahu aku salah. Tutup mulutmu. Tidak punya uang, tidak punya karir. Hanya ibu rumah tangga tanpa keluarga dari pihak ayah. Selain aku, siapa yang mau padamu? Ada teropong. Sepertinya, Xiang Lianchuan dan yang lainnya sudah sampai di seberang. Ah. Zesui benar-benar pria yang suka kekerasan dalam rumah tangga. Kalau bukan karena dia masih bergantung pada istrinya. Untuk menunjukkan kasih sayang dan mencari uang. Pasti dia sudah membunuh istrinya. Tunggu sampai video ini terungkap. Tidak hanya puisi Sui yang menang untuk kita, tapi juga menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu, siaran langsung akan menghasilkan uang sampai tangan kita lelah. Hahaha. Tangani sendiri lukamu dengan baik. Jangan biarkan orang luar melihatnya. Hipokrit. Setiap luka di tubuhku adalah bukti terbaik untuk mengungkapkan wajah aslimu. Kaget, pasangan blogger terkenal. Sui ternyata adalah pria pemukul. Di permukaan terlihat mencintai istri. Namun di belakang, seringkali melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dasar kamu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga cuma kamu ini. Bagaimana pria bisa melakukan hal seperti ini? Dengarkan penjelasanku. Apalagi yang mau dijelaskan? Kalau kamu mau jelaskan, siapa yang mau dengar penjelasanmu? Apakah kamu manusia? Kamu? Ya, kamu. Ya, kamu. Ya, kamu. Pukul dia. Itu dia. Jangan lari, berhenti. Sayang, wajahmu kenapa? Aku antar kamu ke rumah sakit, ya. Orang brengsek ini harus pergi ke jendela. Nanti, tidak akan ada yang menyadari aku melakukan ini padamu. Sayangku. Ayo cari cara untuk menyelesaikan masalah. Buang ke tempat kremasi. Biarkan ia lenyap. Jangan bergerak, aku benar-benar bisa melakukannya. Pria pelaku KDRT masih berani siaran langsung. Ingin memanfaatkan orang untuk menghasilkan uang, gila ya. Benar-benar menganggap netizen bodoh. Mari kita mulai. Maaf, para netizen. Saya yang telah menipu kalian. Sui melakukan KDRT. Ini adalah skenario yang kami rencanakan sebagai pasangan. Belakangan ini akun pasangan kami sepi. Pendapatannya sedikit, jadi kami terpaksa melakukan ini. Saya sudah tahu saya salah. Semoga kalian memberi saya satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Maaf ya. Ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu bohong. Demi uang, mempermainkan netizen seperti monyet. Sekarang berpura-pura minta maaf. Wanita ini terlalu berani. Influencer buruk seperti ini harus diblokir. Saya harus cepat menghubungi penjual untuk promosi. Ada apa? Dengan cara ini, pasti bisa menghasilkan 1 miliar sebelum tenggat waktu. Uang selalu bisa diarahkan ke sasaran. Sui melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah naskah yang kami rencanakan sendiri. Mengapa Sui begitu kejam saat itu? Bagaimana mungkin ini adalah naskah? Kalian bilang Yan 11. Apakah dia memiliki sesuatu yang bisa dijadikan senjata di tangan Sui? Jadi dia terpaksa melakukan siaran langsung dan berkata bohong untuk klarifikasi. Menebak-nebak tidak ada gunanya. Lebih baik langsung hubungi Yan 11. Biarkan dia keluar langsung untuk bicara. Kalau begitu, kirim pesan padanya saja. Saya adalah rekan kerja Xiao Jinghe dan Sui. Misian, ada waktu untuk bicara.
Dengan siapa kamu sedang mengirim pesan? Tidak ada apa-apa. Pesan sampah. Tunjukkan padaku. Sungguh tidak ada apa-apa. Ah. Pecundang. Cepat naik sini. Hai, Tuan Qian. Saya di sini seperti yang Anda katakan. Kontrak taruhan masih ada lebih dari sebulan hingga jatuh tempo. Uang yang kamu dapatkan sekarang masih jauh dari target. Tenang saja soal uang. Saya pasti tidak akan melanggar kontrak. Ayo kita makan bersama kapan-kapan. Saya yang traktir. Kita bertemu dan ngobrol ya. Untung saya sudah menyiapkan mesin cadangan. Kalau Sui tahu musuh bebuyutannya mengirimi saya pesan, saya pasti akan terpengaruh dalam membalas dendam untuk ibu saya. Sui sudah pergi. Kalau begitu, saya juga harus berangkat. Tuan Qian, silakan panggil Xiao Su. Makan itu makan. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan perjanjian taruhan tepat waktu, tidak bisa mendapatkan 1 miliar. Kompensasi 10 kali lipat. Tidak boleh kurang sedikit pun. Xiao Su, Pak Keuangan. Tenang saja, saya pasti akan cukupkan uangnya. Baiklah, silakan ke sini. Masih kakak perempuan. Kamu datang? Silakan duduk. Karena kita berbicara tentang kerjasama dengan tulus, mari kita matikan rekaman. Haha. Nona Yan, kamu salah paham. Kami tidak berniat jahat. Kami hanya ingin tahu benaran tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan Sui padamu. Kalau dia benar-benar sengaja menyakitimu, kami bisa membantumu menyewa pengacara terbaik, agar kamu bisa keluar dari penderitaan. Semua orang, jangan menganggap diri kalian begitu mulia. Kalian bukan benar-benar ingin membantuku, tapi untuk kepentingan kalian sendiri. Kebenaran tidak begitu penting. Yang penting, saya ingin tahu, apakah kalian ingin menjatuhkan Sui, menggantikan dia? Tentu saja ingin. Saya sangat menginginkan sumber dayanya. Bagaimana denganmu? Ingin. Kalau begitu, saya harap kalian besok pergi ke rumah duka di selatan kota untuk membantu saya mengeluarkan jenazah ibu saya. Tapi jangan sampai Sui tahu. Apa? Ibumu sudah meninggal. Beberapa hari yang lalu, saya masih melihat dia mengunggah video di akunnya. Katakan ibumu dirawat di rumah sakit. Kau tidak mau pergi ke rumah sakit. Setiap hari hanya dia yang merawat ibumu. Semua itu bohong. Nona Yan. Lalu setelah menyembunyikan jasad ibumu, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah Yanxi datang mencarimu? Dia di mana? Istrimu kemana? Kenapa tanya kami? Dia kan bukan istriku. Haha. Jangan-jangan dia kabur lagi karena kamu. Hahaha. Dia sudah melakukan siaran langsung untuk klarifikasi. Saya tidak pernah menyentuhnya, apalagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Klarifikasi ini cuma untuk menipu para netizen. Jangan sampai kamu juga tertipu. Hari itu di ruangan ini, bagaimana kamu memperlakukan YNX? Kami melihatnya dengan sangat jelas. Lihat, kamu sudah terburu-buru lagi. Keluarga yang datang ke ruang siaran, ayo lihat. Hari ini kami mengadakan kegiatan tim. Ini adalah bintang besar Sui, cepat lihat. Haha. Bos Qian memanggil saya. Saya pergi dulu. Hei. Di luar sudah aman. Nona Yin, silakan keluar. Terima kasih telah membela saya tadi. Itu hanya kebohongan untuk menipu Sui. Tidak apa-apa. Sui adalah musuh kita bersama. Sui sangat curiga.
Saya harus segera pulang. Selanjutnya, kami mengandalkan kalian. Kami bisa berkomunikasi kapan saja malam ini. Baiklah. Nona Yan, kami sudah mengganti tubuh dengan model. Kami telah memindahkan ibumu ke tempat lain. Disembunyikan. Terima kasih. Sui sudah kembali. Kami sering berhubungan. Apakah kamu keluar hari ini? Oh, tidak. Kamu tidak membiarkanku keluar. Jadi aku tidak keluar. Sayang. Minumlah air madu sedikit ya. Minum air madu. Besok pagi kepala tidak akan sakit lagi. Aku kembali tidur. Kamu tidak selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak boleh istirahat. Oh. Suami, suami. Bapak Su sedang siaran langsung jualan di belakang. Biaya tempat kita sudah dikirim ke semua pedagang. Ingin memanfaatkan momen untuk cepat mendapatkan uang. Menyelesaikan perjanjian taruhan. Sayangnya rencanamu akan gagal. Ada kabar dari Nona Yan. Dia bilang dia mengirimkan saya siaran langsung produk Sui. Tabel penawaran biaya tempat. Kemudian, mari kita tekan biaya tempat untuk siaran langsung. Lebih rendah dari Sui. Lalu menghubungi para pedagang ini. Lebih rendah dari Sui. Apakah ini mungkin dengan begitu banyak pedagang? Penurunan harga ini. Kita semua rugi puluhan ribu. Nona yang berani sengaja membuat Sui marah. Dan meninggalkan bukti kekerasan rumah tangga Sui. Dia orang yang tangguh. Dengarkan dia, pasti tidak salah. Tidak apa-apa. Sekarang rugi sedikit uang tidak masalah. Nanti ketika akun Sui dibekukan, AMPH, kita bisa membagi sumber dayanya. Yang didapat tidak hanya ini saja. Benar? Ayo. Halo. Maaf, Tuan. Penawaran biaya tempat Anda terlalu tinggi. Kami sudah menemukan unit yang lebih cocok. Sebelumnya bukankah sudah disepakati? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Harga yang sudah disepakati tiba-tiba dibatalkan. Tanpa saya yang mempromosikan. Perusahaan ini akan bangkrut cepat atau lambat. Tidak baik, Tuan Qin. Sudah disepakati untuk menandatangani hari ini. Kontrak promosi. Hari ini para pedagang tiba-tiba kompak membatalkan. Tidak mau bekerja sama denganmu lagi. Apa saja sudah dibatalkan. Mereka bilang sudah menemukan yang lebih menguntungkan. Pembawa acara belanja. Orang bodoh bahkan tidak bisa bernegosiasi beberapa kontrak. Aku segera pergi. Sayang, perjanjian taruhan akan segera berakhir. Kalau waktu itu tidak membayar, kamu akan menghadapi ganti rugi yang besar. Saya punya saran. Kalau tidak, kamu akan jadi pengkhianat. Anaknya tidak menyesal dan jatuh sakit parah. Ibunya meninggal karena marah. Naskah seperti ini pasti bisa menghasilkan uang. Begitulah. Akhirnya bisa menyelesaikan perjanjian taruhan dengan lancar. Belakangan ini kamu terlihat tidak biasa. Belakangan ini aku pertama kali dibongkar. Dulu pernah menjalani banyak hubungan sekaligus. Lalu difoto diam-diam dan video kekerasan dalam rumah tangga disebarkan. Sekarang bahkan mitra kerja yang sudah disepakati hilang semua. Ini semua ulahmu, kan? Jawablah, suamiku. Memberi kamu minuman. Apa manfaatnya buat aku? Tentu saja agar aku memaksa kamu menjadi raksasa. Kamu begitu menyayangimu ibu.
Namun setelah dia meninggal, kamu secara sukarela mengusulkan untuk menggunakan mayatnya untuk pertunjukan. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Jawab aku, suamiku. Aku benar-benar hanya ingin membantumu menyelesaikan perjanjian taruhan. Perjanjian taruhan akan berakhir dalam 1,5 bulan. Pedagang yang melakukan siaran langsung tiba-tiba membatalkan kerjasama. Harus segera memindahkan uang yang cukup. Kalau tidak, 1 miliar adalah denda pelanggaran kontrak. Aku sama sekali tidak bisa membayar itu. Aku benar-benar kehabisan napas. Sayang. Aduh, aduh, aduh. Begitu semangat. Mau cari uang dengan cara mati-matian berakting. Pasti ada masalah. Aku tidak bisa setuju begitu saja. Kamu cuma wanita? Apa yang kamu tahu? Nanti di rumah jadi ibu rumah tangga yang baik. Bagaimana cara menghasilkan uang? Tak perlu kamu ajarkan. Su Wei. Aku punya banyak cara agar kamu setuju dengan saranku. Mayat ibu. Setelah dipindahkan ke tempat yang aman, aku tidak punya lagi kelemahan. Tapi tidak dengan Su Wei. Dia terlalu banyak celah. Nona Yan itu tiba-tiba memintaku ke rumah. Ada apa yang ingin disampaikan? Tuan Su itu, jangan marah dulu. Wajahmu tampak kurang sehat, tidak begitu baik kondisimu. Bagaimana kalau kita ambil gambar di lain hari saja? Tuan Su, saya melihat kondisi istri Anda tidak begitu baik. Bagaimana kalau Anda membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Sebelumnya saat merekam video mikro. Terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama wanita. Ini yang seharusnya saya lakukan. Ini juga yang kamu kirimkan padaku, kan? Bukan, bukan. Bukan aku yang merekamnya. Video? Video. Aku tidak bilang video. Kamu bagaimana tahu itu video? Saya. Sebagai imbalan, saya ingin membahas sesuatu denganmu. Apa itu? Apakah kamu rela hanya menjadi seorang asisten? Apakah kamu rela hanya menjadi seorang asisten? Apa yang saya ketahui? Dan penyiar yang bekerja di perusahaan yang sama denganmu. Orang yang kemampuan asistennya lebih rendah dari kamu. Gajinya sudah naik 2 atau 3 kali lipat. Dan bonusnya juga sangat besar. Menikah, membeli rumah, menabung ratusan juta. Sedangkan kamu sudah 3 tahun mengikuti Su Wei. Gajimu hanya naik sekali. Hingga saat ini, kamu masih menyewa rumah. Bukankah kamu merasa tidak puas? Karena sudah tergerak hati. Biarkan aku menambah api. Su Wei dulu, juga seorang fotografer yang tidak ada yang peduli. Sejak membintangi Naskah Cinta, harga dirinya meroket. Menghasilkan uang sampai tangan terasa lelah. Tinggal di rumah yang ratusan meter persegi. Apa kamu tidak iri padanya? Tidak ingin menggantikannya? Cukup, Nona Shen. Sebaiknya kamu tidak berpikir untuk memprovokasi hubungan saya dan Tuan Su. Saya tidak akan terjebak dalam rencanamu. Kamu akan kembali mencariku. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan Chen, pedagang yang membawa barang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Tolong beri saya waktu tambahan 1/2 bulan. Saya pasti bisa menghasilkan 1 miliar sesuai perjanjian taruhan. Jika tidak cukup uang, saya akan membayar denda. 1 hari pun tidak bisa ditunda. Tidak ada negosiasi. Pergi, Tuan Chen. Silakan pertimbangkan lagi. Tuan Chen, Tuan Chen. Tuan Su, bisakah Anda menaikkan gaji saya bulan depan? Apa yang Anda katakan? Saya dan kamu bekerja di perusahaan yang sama. Asisten penyiar. Orang yang kemampuan lebih rendah darimu. Gajinya sudah naik 2-3 kali lipat. Dan bonusnya juga sangat tinggi. Menikah, membeli rumah, tabungan puluhan juta. Saya ingin mengajukan kredit rumah. Bisakah Anda menaikkan gaji saya sedikit? Saya baru-baru ini berbicara dengan perusahaan tentang kontrak taruhan. Jangan berikan saya hal yang tidak berguna. Tapi dibandingkan dengan rekan-rekan, gaji saya memang sedikit rendah. Bonusnya juga tidak sebanding dengan mereka. Di mana rendahnya? Jangan bicara sembarangan.
Saya sudah pernah menaikkan gaji untukmu. Jangan selalu membandingkan diri dengan orang-orang di luar sana. Cobalah untuk mencari tahu alasan dari diri sendiri. Lihatlah kemampuan yang kamu miliki. Apakah selama ini kamu bekerja dengan serius? Aku tidak sebaik orang lain. Siap sedia 24 jam. Selalu siap dipanggil. Aku hanya ingin mendapatkan gaji yang seharusnya. Kenapa semua ini tidak bisa? Kalau bukan karena sudah bertahun-tahun kamu di sampingku, aku sudah memecatmu dan tidak membahas soal gaji. Semakin jauh, semakin baik. Pergi sejauh mungkin. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Baru saja mau telepon kamu. Ada apa? Aku menikah akhir pekan ini. Ingat untuk datang ke Hotel Haitian untuk menghadiri resepsiku. Hotel Haitian. Itu hotel bintang 5. Mengadakan resepsi di sini. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Bilang ke kakak, dia akan mengganti biayanya untukku. Aku membeli rumah akhir pekan lalu. Juga dia yang mencari orang untuk membantuku membelinya. Harganya murah 50 juta. Kak Xian benar-benar baik padamu. Jangan bilang aku ya. Kamu sudah jadi asisten Sui selama bertahun-tahun. Jaringan relasinya jauh lebih hebat dari Kak Xian. Kamu pasti juga mendapatkan banyak manfaat dari situ, kan? Aku tidak akan bilang lagi dulu. Perabot dari Kak Xian sudah sampai. Aku akan pergi ambil. Ingat ya, datang ke resepsiku. Pengeluaran resepsi pernikahan. Diskon beli rumah. Juga dikasih perabotan. Kenapa harus begitu? Kenapa? Saya sudah mengikuti Sui selama bertahun-tahun. Tidak ada yang saya dapatkan. Sui. Jika kamu tidak berbuat baik, jangan salahkan saya jika tidak berbakti. Nona Yan, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Silakan beri perintah. Haha. Hahaha. Nona Lin benar-benar sangat pintar. Hanya perlu membiarkan asisten saya berpura-pura. Sudah berhasil membujuk asisten Sui. Es yang beku setebal 3 inci tidak terjadi dalam sehari. Catatan, kekecewaan terhadap Sui bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sehari. Jilu ini biasanya terlihat begitu jujur. Tidak menyangka, hati yang liar seperti ini. Di dunia ini tidak ada teman yang abadi. Hanya ada kepentingan yang abadi. Jilu telah mengikuti Sui selama 3 tahun. Dia hanya ingin mendapatkan imbalan yang seharusnya dia terima. Lagi pula, kalian bekerja sama dengan saya. Bukankah itu juga demi keuntungan? Oh, benar. Nona Yan, apa langkah selanjutnya? Kami bertiga mengikuti keputusanmu. Benar? Nona Yan sangat cakap. Dengan mengikuti kamu, pasti bisa menjatuhkan Sui. Kalau begitu, minggu depan, sebaiknya kalian jangan siaran langsung dengan Sui. Pada waktu yang sama, melakukan siaran langsung, terutama pada hari pemakaman ibuku. Sebaiknya kalian tidak siaran. Ini bisa memberitahu kita mengapa. Karena hanya dengan begitu, bisa memastikan Sui melakukan siaran langsung hari itu, dengan mendapatkan trafik terbesar. Tidak akan dibagi oleh perusahaan kalian. Dan karena itu sekaligus, popularitasnya akan sangat tinggi. Saya juga cukup yakin bisa membuat masalah ini menjadi besar. Menghancurkan Sui sepenuhnya. Nona Lin bisa memberi kami sedikit waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Begini, jika kita tidak bisa siaran di jam prime time, maka pendapatan siaran kita akan sangat berkurang. Tapi kamu pikirkanlah. Setelah Sui jatuh, kita pasti bisa menghasilkan lebih banyak uang. Saya rasa kita tidak bisa hanya melihat yang ada di depan. Keuntungan kecil ini. Kamu setuju, kan? Apa yang Wang Yi katakan benar. Nona Lin. Semua sesuai dengan rencanamu. Itu kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang bahagia. Tinggal kurang dari setengah bulan sebelum perjanjian taruhan berakhir. Hanya tersisa kurang dari setengah bulan. Anak perempuan yang tidak tahu malu. Ibu yang sakit parah meninggal karena marah. Skenario seperti ini pasti bisa menghasilkan uang. Begitu, kita bisa menyelesaikan perjanjian taruhan dengan lancar. Sepertinya kita hanya bisa melakukan ini. Saya setuju dengan skenario yang kamu ajukan terakhir kali. Skenario tentang Putri Serigala.
Sayang, skenario itu benar-benar menarik, dan bisa menghasilkan banyak uang. Menyelesaikan perjanjian taruhan. Begitu. Kamu tidak perlu cemberut setiap hari. Lagi. Tapi naskah harus dimainkan sesuai permintaanku. Serahkan kepada tim persiapan. Tidak boleh campur tangan. Aduh sayang. Aku akan mendengarkanmu. Tertawa begitu bahagia. Sepertinya, benar-benar ingin membantuku menyelesaikan perjanjian taruhan. Apa aku salah paham tentang dia? Tuan Su, saya datang. Sui suka mendengar orang lain memuji. Suka orang lain patuh padanya. Selama kita mengikuti kemauannya, rencana kita akan berjalan lebih lancar. Baik, saya mengerti. Tuan Su, mengenai kenaikan gaji, itu kesalahan saya. Saya sudah melakukan introspeksi yang mendalam. Saya sendiri memang kurang mampu. Anda bersedia membiarkan saya menjadi asisten Anda. Ini sudah menjadi berkah besar bagiku. Percayalah, mulai sekarang, saya tidak akan pernah lagi membahas kenaikan gaji. Yang penting tahu salah. Saya berencana mengadakan pemakaman untuk Ibu Yansi, dan akan disiarkan langsung. Persiapkan dulu ya. Baik, jadi, Tuan Su, apakah Anda memiliki permintaan? Persiapan awal harus dilakukan dengan baik. Buat suasana yang hangat. Jangan lupa tautan produk di ruang siaran langsung. Baik. Anda tenang saja. Saya pasti akan mempersiapkan siaran langsung ini dengan baik. Agar kamu bisa menyelesaikan perjanjian taruhan dengan lancar. Ingat baik-baik. Siarkan langsung pemakaman ini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Mengerti? Baik. Sui, aku ingin lihat. Apakah kamu bisa menahan kekayaan dan popularitas yang melimpah ini? Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pemakaman ibu mertuaku. Selanjutnya, apakah Kak Su tidak menunggu kakak ipar? Pemakaman hampir dimulai. Anak perempuan kandungnya belum datang. Apakah dia benar-benar tidak akan datang? Kak Su, kalau tidak, telepon saja kakak ipar. Besok kamu tidak boleh pergi ke pemakamannya. Tinggal di rumah saja. Tidak bisa? Saat ibu di rumah sakit. Aku tidak pernah berhenti menemaninya. Aku pasti harus pergi di perjalanan terakhirnya. Selama ada harapan. Agar bisa menonjolkan bakti suamimu ini. Lebih baik untuk meningkatkan popularitas. Tidak bisa? Aku. Jangan banyak bicara. Ini investasi untuk tahu fermentasi. Aku mau minum ini. Setelah minum obat, cepat tidur. Harus dengar kata-kataku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke pemakaman. Buruk, aku menjadi ayam di mata kamu. Maaf semuanya. Istriku ada urusan. Tidak bisa datang ke pemakaman. Ada apa? Lebih penting daripada pemakaman ibu kandung. Aku belakangan ini sulit menghubungi gadis sepertimu. Tidak bisa dihubungi lagi. Semua salahku. Aku tidak ingin menghindar lagi. Pemakaman Nona Shen sudah dimulai. Jumlah penonton di siaran langsung melonjak. Kamu bisa berangkat sekarang. Semua salahku. Kalau saja aku bisa menemukan Yansi dan membawanya ke pemakaman. Jadi aku tidak akan berjalan sendirian lagi. Ini ada hubungannya denganmu. Semua ini salah si Yansi yang berhati dingin itu. Bahkan tidak datang ke pemakaman ibu kandungnya. Anak yang tidak berbakti seperti ini benar-benar pantas dihukum. Benar. Kalian jangan berkata begitu. Pagi pasti ada alasan tersendiri bagi Chensi. Dia tidak sengaja tidak datang di lokasi pemakaman. Cukup ada aku seorang. Keluarga kami, keluarga Yan, benar-benar sudah beruntung memiliki menantu sebaik kamu. Syukurlah. Aku ingat, Yan 11 dari kecil hidup bergantung pada ibunya. Hubungan ibu dan anak seharusnya sangat baik. Bagaimana bisa sampai sejauh ini? Apa maksud ucapanmu? Apakah aku sedang menjelek-jelekan Yan 11? Kamu salah paham.
Aku hanya penasaran. Semua yang hadir, jika ada yang meragukan apa yang saya katakan tadi, kalian bisa pergi ke rumah sakit dan bertanya kepada dokter atau perawat, mereka bisa tahu seberapa berbakti saya kepada Ibu Yansi. Jumlah obat yang dikonsumsi Yansi cukup untuk tidur sehari semalam. Tunggu dia bangun. Upacara pemakaman sudah selesai. Nanti dia akan menjadi anak yang tidak berbakti, tidak datang ke pemakaman ibunya. Melompat ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namanya. Yansi sudah datang. Kenapa dia datang? Dengan bunga di tangannya. Matanya sudah bengkak karena menangis. Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Bahkan tidak mengenali ibu kandungnya, benar-benar anak durhaka. Mengetahui orang, mengetahui wajah, tetapi tidak mengetahui hati. Mungkin takut dicemooh orang. Dikatakan anak yang tidak berbakti. Jadi datang hanya untuk berpura-pura. Orang hanya tahu berbakti setelah mati. Kenapa tidak melakukan itu lebih awal? Meskipun kamu datang, lalu apa? Semua tamu dan saya, mereka hanya akan percaya pada kata-katamu. Di mata mereka, kamu adalah pembunuh yang tak terampuni. Istriku, jangan menangis lagi. Meskipun semasa hidup, kamu jarang mengunjungi ibu. Pasti dia juga tidak ingin melihatmu sebegitu sedih. Dan kamu masih memiliki aku. Kalau mau tinggal, jangan sembarangan bicara. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan abu ibumu. Sayang, kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Itu baru lebih baik. Sebelumnya aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Kali ini datang untuk menghadiri pemakaman. Saya hanya ingin bertaubat di depan semua orang dan para netizen yang ada di sini. Sayang, saya ingin membuka peti mati untuk melihat ibu untuk terakhir kalinya. Sayang, saya ingin membuka peti mati untuk melihat ibu untuk terakhir kalinya. Sebuah jasad yang baik-baik saja. Kenapa hanya tersisa model tubuh manusia? Tuan Su, saya juga tidak tahu apa yang terjadi saat saya pergi ke rumah duka untuk menjemput. Begini keadaannya. Apakah kita harus mencari mayat sekarang? Tapi sekarang pemakaman hampir dimulai. Benar. Upacara pemakaman diadakan di hotel ini. Saya akan keluar untuk menjemputmu sekarang. Kenapa hanya berdiri di situ? Segera tutup peti mati itu. Lagi pula, Nangong Ning juga tidak berani membuka peti mati. Tidak tahu di dalamnya ada apa. Nona Shen, kamu sudah mendengarnya. Sui, saya tahu apa yang kamu rencanakan. Para tamu di sini tidak berani membuka peti mati, tapi aku berani. Sayang, kumohon padamu, biarkan aku bertemu sekali. Ibu sudah meninggal. Jangan ganggu dia lagi. Biarkan ibu pergi dengan tenang. Baru ingat untuk minta maaf setelah meninggal. Kamu pergi kemana saat hidup? Kamu ini anak yang tidak berbakti. Bisakah kamu membuat ibumu lebih tenang saat pergi? Tidak bisa, suamiku. Aku harus pergi. Aku pasti akan pergi. Menyelamatkan orang. Jangan. Ibu suami. Sebelumnya kamu yang selalu merawat dengan teliti. Mengapa di sini bukan mayat ibu, tapi sebuah bentuk sihir? Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi ini?
Ya Tuhan, mayat bisa menghilang begitu saja. Orangnya sudah pergi sendiri. Ada apa ini? Harus percaya pada sains. Mayat tidak akan dibuang sembarangan. Jangan-jangan Ibu Yansi sebenarnya tidak mati. Ingin menipu uang kita. Ah, ingin menipumu. Terlalu berlebihan, kan? Tadi dia terus-menerus membicarakan keburukan istrinya. Tapi tidak sebanding dengan menantunya yang berbakti ini. Dan dia juga menghalangi Yansi untuk membuka peti mati. Waktu sudah hampir tiba. Tidak baik, Tuan Su. Penonton di ruang siaran. Mendemo meminta penjelasan dari Anda. Tidak hanya di ruang siaran. Orang-orang yang datang ke pemakaman ini juga membutuhkan penjelasan. Ya, kita harus memastikan kemana jenazahnya pergi. Harus ada penjelasan. Jenazahku sembunyikan. Pertama-tama, aku minta maaf kepada semua. Mengingat jumlah orang di lokasi terlalu banyak, mudah terjadi kecelakaan yang menabrakku. Jadi aku tidak menaruh mayat asli di dalam peti mati, melainkan sebuah model tubuh manusia. Kekhawatiran itu benar. Istri bahkan mengira kamu temperamental. Tak disangka, kamu membuat keributan di pemakaman ibu mertua. Saya tidak mengacau. Petinya sudah dibuka di pemakaman. Masih saja mulutnya keras. Iya, memang Suge sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Ganti mayat dengan model lebih awal. Kalau tidak, mertua ini pasti tidak akan tenang. Bagaimana bisa ada kejadian seperti ini? Matikan siaran langsung. Saya benar-benar tidak bercanda. Sayang, jangan bercanda lagi. Nona Yan, ini adalah pengaturan pemakaman ibumu. Lihat jadwalnya. Apakah kamu akan bertindak di pemakaman? Mengungkapkan egoisnya Sui, wajah asli dari keserakahan. Sekarang belum saatnya. Orang-orang di pemakaman terlalu banyak. Sui paling pandai membela diri. Dia akan membela diri untuk membersihkan namanya. Jadi, harus menemukan orang yang lebih tinggi statusnya darinya. Barulah bisa bertindak, agar bisa menghancurkannya sepenuhnya. Orang yang memiliki status sosial lebih tinggi. Tuan Qian. Tolong bantu saya untuk memeriksa Tuan Qian. Apakah ada kesulitan belakangan ini? Dan secepatnya, tolong bantu saya mencari rumah sakit yang melakukan penilaian cedera. Tenang, aku yang tanggung. Maaf semuanya. Pemakaman hari ini hanya sampai di sini. Tolong semuanya pulang dulu. Kami mengerti perasaanmu. Kami tidak akan mengganggu lagi. Kak Su, jangan salah paham, aku tidak bermaksud kasar. Saat pemakaman, ingat untuk memilih makam yang bagus. Kalau tidak, istrimu mungkin akan menggali kuburnya sendiri, kan? Aku akan berhati-hati. Ngomong-ngomong, hari ini, jangan ceritakan ke orang luar. Agar tidak mempengaruhi Yansi. Aku akan menangani urusan siaran langsung. Sisanya serahkan kepada kalian semua. Oke, Suge. Demi wajahmu, kami semua tidak akan membicarakannya. Hom, ayo pergi, tidak ada masalah. Mereka semua sudah pergi. Sayang, sayang. Ah. Kenapa harus mengacau di pemakaman? Sayang, aku hanya ingin menemani ibuku di perjalanan terakhirnya. Masih membela diri. Kalau bukan karena aku cepat tanggap, reputasiku sudah hancur. Nanti kesepakatan tidak bisa diselesaikan. Aku harus membayar 1 miliar. Sayang, aku benar-benar tidak sengaja. Sayang, Hari ini, aku harus memberi pelajaran padamu. Selama kau tidak bisa berjalan, kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rencanaku. Sayang, kau mau melakukan apa? Jangan, suami. Ini semua karena kamu memaksa aku.
Hahaha. Yunsi. Yunsi? Ah. Kenapa telepon sebegitu larut? Apa? Perjanjian taruhan masih kurang 10 juta. Aku baru saja menghitung hadiah dari siaran langsung. Jumlah transaksi dan data penjualan dari belakang layar. Jaraknya memang masih 1,5 juta dari perjanjian taruhan. Setelah pemakaman selesai, bukankah sudah memeriksa data? Mengapa masih selisih sebanyak ini? Mungkin aku tidak sengaja salah hitung. Apa yang harus dilakukan? Tuan Su, pertemuan evaluasi akhir tahun akan diadakan lusa. Total uang dari Pak Qian akan kurang. Perjanjian taruhan. Selisih uang sebanyak ini sama sekali tidak bisa dijelaskan. Pergi cari sekretaris Pak Qian, Yo Hongyu. Minta dia masuk ke sistem backend dan ubah data. Sekretaris Yo adalah orangnya Pak Qian. Bisa dipercaya. Dia berani tidak setuju. Kalau begitu aku akan cari Tuan Qian. Bilang bahwa Yo Hongyu masih dalam urusan setelah acara. Dan juga, aku akan menghubungimu nanti. Nanti aku cari kamu. Aku putuskan dulu, ya. Video kekerasan dalam rumah tangga yang direkam di gedung seberang terakhir kali. Ada ruang untuk pembelaan. Tapi kali ini cukup untuk membuat Sui bertanggung jawab. Malam yang panjang. Semua belum berakhir. Sebelum saya menyelesaikan perjanjian taruhan dan kontrak perusahaan, kamu tidak akan lolos dari sini setapapun. Saya tidak akan lagi memberi kamu kesempatan untuk mengacaukan rencana saya. Tuan Su menghubungi sekretaris minggu lalu. Su Wei, kelemahan terbesarmu adalah meremehkan aku. Aku harus segera memeriksa rekaman videonya. Ah, untung semua videonya ada. Dia memukulku. Semua sudah terekam. Halo Jilu. Bagaimana situasimu di sana? Semua sudah diatur. Tukang kunci. Besok pagi jam 7 tepat di rumahmu. Setelah pintunya terbuka, kamu langsung pergi ke rumah sakit pribadi yang aku sebutkan. Sesampainya di sana, kamu bisa melakukan pemeriksaan luka. Dijamin secepatnya. Mendapatkan laporan pemeriksaan luka. Terima kasih banyak. Iya, saya tahu. Pendapatan tahunan saya bahkan lebih tinggi dari pendapatan bulanan mereka. Kalian juga layak bekerja dengan saya. Kamu. Uang? Ya. Rapat dimulai sekarang. Silakan laporkan satu persatu. Usahakan untuk menghemat waktu. Iya, Pak Qian. Pak Qian, saya mulai duluan. Baik. Bulan ini, keuntungan dari siaran langsung kami tidak terlalu bagus. Hanya sekitar 20 juta lebih. Pak Qian. Pendapatan dari siaran langsung bulan ini mencapai lebih dari 10 juta. Tuan Qian, saya. Tuan Qian, ini adalah statistik pendapatan dari siaran langsung dan penjualan saya selama setengah tahun terakhir. Totalnya adalah 120 juta. Itu bagus. Sebuah siaran langsung pemakaman telah berhasil membalikan keadaan. Masih melebihi. Telah mencapai target perjanjian taruhan. Bagus. Terima kasih atas pujiannya, Qin Zong.
Selanjutnya perusahaan akan fokus mengembangkanmu. Ini adalah kontrak perpanjangan. Silakan lihat apakah ada yang perlu ditanyakan. Pembagian keuntungan. Juga diberikan saham perusahaan. Kontrak dengan Tuan Qian tidak ada masalah. Saya akan langsung tanda tangan. Baik. Tidak boleh tanda tangan. Kenapa kamu datang? Tentunya untuk mengungkapkan wajah aslimu, supaya uangnya tidak terus-menerus merugi. Ini bukan tempatmu untuk bicara sembarangan. Cepat pulang dan biarkan dia yang berbicara. Uang. Ini laporan pemeriksaan luka saya. Dan juga video bukti dia melakukan kekerasan terhadap saya. Bahkan dia mengancam saya dengan ibu saya. Rekam video pamer kasih sayang. Semua yang saya katakan di atas adalah benar dan sah. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Lalu, apa tuntutanmu? Tuntutanku sangat sederhana, yaitu Su Wei. Dia sama sekali tidak layak untuk menandatangani kontrak yang begitu baik. Menempatkan orang yang berpotensi bermasalah seperti ini tetap di perusahaan. Apa kamu tidak takut rugi? Diam. Tuan Su mampu menyelesaikan perjanjian taruhan melebihi target. Membuktikan dia memiliki kemampuan luar biasa. Dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Perselisihan pribadi kalian tidak seberapa. Benar, uang selalu bisa melebihi kesepakatan taruhan. Ini adalah bukti terbaik dari kemampuan saya. Anda jangan sekali-kali, karena beberapa kata istri saya, lalu tidak memperpanjang kontrak. Ada beberapa orang yang menipu orang lain sudah cukup. Mereka juga menipu diri mereka sendiri. Su Wei. Sepertinya ini adalah perjanjian taruhan. Kamu masih kurang 10 juta, kan? Diam. Pendapatan siaran langsung dan penjualan barang Su Wei sudah saya verifikasi. Memang, sudah melebihi target perjanjian taruhan. Jangan bicara sembarangan, hati-hati saya akan lapor polisi. Tuan Qian, istri saya, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Anda jangan sekali-kali percaya pembicaraannya yang tidak masuk akal. Benar, Tuan Qian. Anda jangan sampai tertipu. Nona Yan, jika kamu tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa keuntungan Su Fei adalah palsu, maka perusahaan tetap akan menandatangani kontrak dengannya. Tentu saja saya memiliki bukti. Sebelum rapat akhir tahun Nona Ye, saya akan berusaha menahan Tuan Su agar tidak pulang dan mengganggu kamu. Ada yang perlu saya lakukan lagi. Perhatikan waktu gerak Yo Yu Hong. Jika ada yang tidak biasa, beritahu saya kapan saja. Sekretaris Yo kemarin pukul 10.41. Kamu pergi ke ruang keuangan untuk apa? Setelah 5 menit kemudian, kamu pergi ke departemen pemasaran. Lalu kamu pergi lagi. Saya adalah sekretaris Tuan Qian, memegang beberapa posisi sekaligus. Setiap hari berjalan ke berbagai departemen di perusahaan. Ini sangat normal, itu tidak membuktikan apa-apa. Sekretaris Yo, hari ini kamu bicara jauh lebih banyak. Dulu setiap kali rapat, selain terkait pekerjaan, jarang berbicara, tapi hari ini berbeda. Ayo, bawa sekretaris Yo untuk diselidiki. Tuan Qian, saya hanya bingung sesaat. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Qian, cepatlah. Tuan Qian, semua ini adalah kesalahan pekerjaan sekretaris Yo. Anda lihat dari sudut pandang saya. Saya juga adalah korban. Jadi, maafkan saya sekali. Saya benar-benar tidak tahu. Data pendapatan dari siaran langsung dan penjualan produk. Semuanya salah. Segera cari sekretaris uang Yo Yu Hong. Biarkan dia masuk untuk mengubah data backend. Ada apa? Kamu mau bilang apa? Apakah audio ini aku yang buat? Kalau tidak mau mayat ibumu hilang tanpa jejak, cepat-cepat pulanglah. Kamu maksudnya rumah duka di timur kota. Ruang penyimpanan nomor 5. Bagaimana kamu tahu? Lokasi pasti mayat disimpan di mana? Kamu bilang siapa yang mengganti mayat dengan model? Ternyata kamu. Benar, aku yang mengganti mayat dengan model. Aku yang mengganti mayat dengan model. Su Wei, kamu sekarang tidak punya hak lagi untuk mengancamku. Tuan Qian, apakah kamu akan memperpanjang kontrak? Nona Yan,
Seperti yang kamu katakan. Aku tidak akan meninggalkan potensi masalah di perusahaan. Ya, kita adalah suami istri. Menghancurkan karierku. Ada apa untungnya buatmu? Kenapa kamu malu? Kita sudah hampir bukan suami istri lagi. Ku ingin cerai darimu. Tidak mungkin. Perasaan kita belum hancur. Aku tidak setuju cerai. Lepaskan. Kalau saja kamu punya sedikit perasaan padaku, kamu pasti memukulku setiap hari di rumah, bahkan hampir membunuhku. Katakanlah. Luka di wajahmu begitu parah, hampir sembuh. Apa kamu pura-pura? Bukankah kamu bilang aku akan membunuhmu? Apakah kamu memiliki luka fatal? Lepaskan dan tunjukkan kepada semua orang. Apa kamu pikir aku tidak berani? Ini apa? Luka yang ada di tubuhku. Ini adalah bukti terbaik bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadapku. Wei, aku akan memberitahumu. Aku tidak hanya ingin bercerai darimu. Aku juga akan menuntutmu. Karena menyebabkan ibuku meninggal. Pembunuh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sui? Kalau kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, serahkan saja ke polisi. Uang? Kan? Ini semua kecelakaan. Ini sama sekali bukan kecelakaan. Ini adalah kamu yang sengaja memperlambat waktu. Kamu yang membuat ibuku meninggal. Bagaimana kamu tahu? Saat itu hanya ada aku dan Jiluo. Benar. Aku yang mengatakannya. Benar, aku yang mengatakannya. Hanya karena aku tidak memberimu kenaikan gaji. Hanya karena uang ini. Hingga kamu ingin mengkhianatiku. Bukan hanya karena uang. Aku sudah menjadi asistenmu selama 3 tahun. Siap sedia 24 jam. Bekerja keras membantumu mengelola akun. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukan aku? Bukan hanya memperlakukan aku seperti budak. Setelah membunuh Ibu Nonayan, kamu jadikan aku tameng pelindung. Tuan Sui, Tuan Su. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Aku tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang sama denganmu. Bahkan jika kalian punya video kekerasan dalam rumah tangga, dan bukti penundaan waktu. Apa gunanya? Aku akan diceraikan. Aku akan dihukum. Kamu juga tidak akan merasa lebih baik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kami adalah pasangan suami istri. Setelah bercerai, harus menanggung setengah utang selama pernikahan. Jika perjanjian taruhan tidak terpenuhi, harus membayar 1 miliar. Kamu juga harus membayar. Siapa yang harus membayar utang? Yang 11, jangan berkilah lagi. Ini adalah ketentuan hukum. Jika tidak membayar, akan dipenjara. Apakah saya perlu membayar kembali, Tuan Qian? Tidak perlu membayar kembali, Tuan. Perjanjian taruhan. Meskipun saya yang menandatanganinya sendiri. Tetapi hukum mengatur. Dia harus membayar utang bersama saya. Kamu tidak bisa membiarkan saya membayar sendiri. 10 miliar, loh, bagianmu juga tidak perlu dikembalikan. Jadi, tidak perlu mengembalikan uang. Kamu tidak senang. Diam saja. Uang itu jelas tertulis dalam perjanjian taruhan. Dia menulis bahwa jika perjanjian taruhan tidak terpenuhi, harus mengembalikan 1 miliar. Uang ini, bagaimana bisa kamu bilang tidak lalu langsung tidak? Perjanjian taruhan dibatalkan. Apakah ada pertanyaan lain? HMPH. Yesin. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ternyata kamu sudah menjalin hubungan dengan Tuan Qian. Dia rela mengorbankan 1 miliar demi kamu. Pukuli aku juga. Sebelum mati, aku ingin membuat semua orang. Lagi pula aku sudah dijatuhi hukuman. Kau juga jangan berharap hidupmu baik-baik saja. Aku akan menghancurkan reputasimu. Kau ini manusia atau bukan? Su Wen. Di sini banyak orang yang melihatmu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Jika kamu melakukan fitnah, hukumanmu akan lebih berat. Tuan Liu. Jika kamu dan Tuan Qian tidak memiliki hubungan yang tidak wajar,
Mengapa kamu membatalkan perjanjian taruhan? Aku akan memberitahumu kenapa. Karena dia. Nah, soal ini, apa hubungannya dengan catatan? Pak Qian, kamu bilang. Aku nggak mau lagi bicara omong kosong sama kamu. Satu kata pun nggak boleh. Pak Qian, kamu bilang apa? Beritahu dia tentang masalah ini. Lebih baik aku yang menjawabnya. Nona Yan, setelah saya temukan bahwa masalahnya adalah pengkhianat di perusahaan, saya sudah lama terganggu. Dia secara sukarela datang ke rumah dan berkata, saya bisa memanfaatkan kamu untuk membantu saya menangkap pengkhianat. Syaratnya adalah membatalkan perjanjian taruhan. Tuan Qian, demi menangkap pengkhianat, kamu bahkan rela kehilangan 1 miliar. Hubungan kita bukan hanya sekadar kerjasama. Kita memiliki ikatan yang lebih erat. Suatu hari, catatan ini akan menjadi lebih baik daripada kamu. Mengapa Anda, Qian, percaya pada omong kosong seorang bajingan? Meskipun dia sangat mengenal akun tersebut, pengambilan gambar dan operasional, dia tetaplah seorang pemula. Dia sama sekali tidak bisa menghasilkan uang. Dia tidak bisa dibandingkan dengan saya. Mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda? Saya sama sekali tidak berpikir untuk bersaing denganmu. Nona yang menciptakan skenario pertamaku, yaitu membantunya menyelesaikan istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini. Seseorang yang jahat dan tidak bermoral. Apa itu melaporkan dan mengungkap, menegakkan keadilan. Saya percaya pada skenario positif seperti ini. Pasti ada banyak perhatian. Sui, saya kasih tahu kamu, suatu hari, catatan pasti akan menginjakmu. Menjadi penyiar yang lebih baik darimu. Apakah kamu mengerti? Dan dia mungkin akan mewujudkan keinginan yang tidak kamu capai. Menjadi seorang influencer terkemuka yang tidak perlu memalsukan data. Sebuah influencer sejati. Kau brengsek. Berani kau menertawakan pamanku dan aku yang memalsukan. Pukul saja, pukul saja, pukul saja. Pukul aku sampai mati. Kenapa kau harus berpura-pura menginjak-injak cintaku padamu di tanah? Sui, beritahu aku kenapa kamu berakting. Sayang, aku salah. Maafkan aku, ya. Sekarang kamu benar-benar tahu kamu salah. Kamu sama sekali tidak tahu di mana kamu salah. Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Aku tadi hanya pura-pura. Aku hanya ingin mengalahkanmu dengan kekuatan. Tolong, berikan aku sekali saja kesempatan. Aku pasti akan memperbaikinya dengan baik di masa depan. Sui, bukan aku tidak mau memaafkanmu. Selama ini bersamamu, aku berulang kali ingin menjaga hubungan kita. Tapi sekarang kamu telah membunuh ibuku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Susian, kita sudah menikah selama 3 tahun. Tidak bisa sekejam ini. Suen, aku sudah berkali-kali ingin bersamamu dengan baik. Tapi sejak kamu membunuh ibuku, kita tidak bisa kembali lagi. Kamu pergi ke tempat yang seharusnya kamu pergi. Berita terbaru. Sebelumnya terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Sui telah dieksekusi mati hari ini. Karena dalam pernikahannya dengan mantan istri, dia yang bersalah. Harta warisan seluruhnya milik mantan istri. Jumlah pastinya belum diketahui. Karena dalam pernikahannya dengan mantan istri, dia yang bersalah. Harta warisan seluruhnya milik mantan istri. Jumlah pastinya belum diketahui. Bu, kamu pernah mengajarkan aku untuk tidak mencari uang yang tidak halal. Jadi, uang haram dari Sui tidak akan aku ambil.
Ah, Sui baru saja dieksekusi mati. Mengapa mantan istrinya tiba-tiba siaran langsung? Apa mungkin tidak bisa menemukan pekerjaan, tapi ingin kembali siaran langsung untuk menghasilkan uang? Tidak benar. Fungsi hadiah siaran langsung sudah dimatikan. Halo semuanya di ruang siaran. Saya Yan 11, istri mantan Sui. Hari ini siaran langsung. Ada 3 hal utama yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Pertama, saya sudah menghubungi platform siaran langsung dan mendapatkan akses ke ruang siar. Catatan donasi dalam 3 tahun terakhir. Saya akan menjual rumah Sui dan seluruh warisannya untuk dikembalikan. Kami adalah pasangan yang penuh kasih sebelumnya. Skenarionya palsu. Jadi uang kalian juga harus dikembalikan. Kedua, setelah mempertimbangkan dengan seksama, setelah siaran langsung ini, saya akan menghapus semua video dan menutup akun. Semoga masalah ini berakhir di sini. Ketiga, saya berharap semua pengguna internet membuka mata lebar-lebar. Jangan ikut arus. Menjadi orang yang punya penilaian. Sudah selesai saya bicara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Percaya setelah Dacen mendapatkan balasannya. Bawa bagian baik dari ibu dan jalani hidup dengan baik. Sialan, cantik. 别留给我遐想，别互相牵绕。